betul. Oke, baik. Yesus itu roh apa manusia, Bang? Yesus adalah pribadi, entitas Allah. Dari Yesus Sang itu Firman roh sendiri. apa manusia? Yesus juga adalah roh, karena dia memiliki roh yang disebut roh Yesus. Oke. Roh Yesus Kristus. Oke. Ini pelajaran pertama kami yang mengatakan pertama Yesus itu adalah roh. Jadi teman-teman muslim dicatat, ternyata yang lahir di kota Daud yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah roh, bukan manusia. Oke. Begini. Kemudian nggak simpel itu bang. Aduh. enggak, bukan enggak, itulah jangan beliputan, Bang, kalau menjawab, jangan Enggak, beliputan. memang Nanti teologi benturan keimanan. teologi Begini, Bang, ya. Kristen itu enggak sesimpel itu bang menjelasinnya. Begini, Bang. Kamu Tidak dalam itu dia. kamu itu bernarasi dari tadi tidak sesuai dengan Alkitab ya, Bang. Sementara kami dari tadi mengupas tuntas keimanan kamu dari ranah Alkitab. Bila Anda membantah kami, secara otomatis Ya. Anda membantah apa yang tertulis di Bible kamu. Sekarang Enggak, itu konsep penafsirannya abang. konsep Yesus ini roh, ini Abang belajar dari mana? Dari Yesus atau dari Abang sendiri? Dari Alkitab mengatakan Tuhan itu adalah roh. Betul, Yohanes 4:34 itu memang betul. Tapi apa yang saya pernah lihat, ya bahkan di dalam video 1991 itu di film, Ya. Yesus itu manusia utuh. Bukankah jelas dia bilang dalam Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba. Betul. Nah, Terus saya artinya gini, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia bisa berbuat sesuatu yang dia lihat dari Bapa. Kapan dia bertemu Bapa? Yesus itu hamba pilihan Allah, Matius 12 ayat 18. Jadi ketika dia Yesus tidak itu pernah bersama hamba dengan Bapa, dia pilihan tidak mungkin Allah, bisa melakukan Matius 12 ayat pekerjaan Bapa itu 18. sendiri. Karena dia pada asalnya adalah dari Bapa, maka dia bisa melihat pekerjaan-pekerjaan itu. Oke, baik. Sekarang Bang, coba ini sebab nanti tidak kelar ini karena nanti berputar-putar jawabnya kamu. Sekarang Yesus itu roh dari mana, Bang? Intinya dari mana? Coba kasih kami ayat satu saja mungkin yang boleh mengindikasikan Yesus Ini, itu Bang. roh. Barang siapa yang telah melihat Yesus telah melihat Bapa. Sebab Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Baik. Kalau begitu Yesus berbohong dong di Yohanes 5:37. Tidak, Ya kan? tidak Bang. Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah Ya. mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Bagaimana Nah. mungkin dia mengatakan bahwa siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa? Ayo, mikir. Gini Bang. Guna apa lagi? Sampai deh. Apa bang? Gini bang. Gimana? Atau kalau saya mau Gimana tambahin, itu, Bang? di Yohanes 12 nomor 14, ayat nomor 28, Bapakku Nah, lebih besar betul. daripada aku. Gimana coba? Kan gini, Ayo. Bapa, Sang Firman keluar dari Bapa, otomatis yang keluar dari Bapa itu pasti lebih besar daripada Sang Firman. Jadi sekarang Jadi gini, Yesus itu firman penyebutan kata Bapa itu dulu kita harus pahami. Mengapa disebut Bapa? Karena Bapa itu adalah sumber segala sesuatu. Sang Firman yang keluar dari Bapa adalah di mana Sang Firman itu keluar dari Bapa adalah sumber dari Sang Firman itu sendiri. Jadi sesuatu yang bersumber dari dalam itu artinya sesuatu yang tempat bersumbernya itu lebih besar daripada sumber Hati-hati yang loh, bahasa Indonesia itu bapak. Hati-hati Bang berarti ya, orang tua. ini Yesus itu sekarang Abang putar dia ke firman Bang ya. Yesus itu firman betul ya. betul Bang. Aduh, Menurut kalau- Yesus sendiri ini Bang, di dalam mulut Yesus yang bilang di dalam Matius 4 nomor 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Ini Yesus yang bilang. Ya. Sekarang Ya. bagaimana kamu membenarkan perkataan Yohanes yang ini juga dibukukan oleh Lukas 65 Masehi? Sedang Yesus yang mengatakan pada masa itu bahwa manusia ini semua asalnya daripada Allah. Ya. Kok iya? Tidak ada kontradiksi, Bang. Apa yang harus Sekaligus kau dikontradiksikan? bantah kitab Jadi ini. sebab itu sekarang ditanya lagi Anda. Yang Anda yakini, yang Anda tuhankan itu sebenarnya Paulus, Yohanes atau Yesus? Saya menuhankan Tuhan Yesus berdasarkan kesaksian para murid, para Baik. rasul. Ketika kamu menuhankan Yesus melalui dasar para murid, apakah indikasi dari murid ini perintah dari Yesus? Dilimit. Itu jelas, Bang. Oke, jelas ya. Berarti Jelas, Yesus pernah baptislah bilang, mereka di dalam namaku dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu dan percayalah aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. di mana Bang baptisal mereka dalam namaku? Di mana Bang?
baptislah mereka di dalam nama ya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya, itu ayat yang betul. Jadi hati-hati Bang kalau narasinya kalau sama saya. Karena Ya, saya akan poin. enggak Jadi gini. hafal Alkitab saya Bang jujur. Iya, iya. Makanya sebab itulah maka kami ambil maklum bahwa kamu ini dari tadi cuma memang apa yang kami narasikan itu kamu bantah memang karena sesuai dengan doktrin yang kamu pernah belajar. Jadi gini Bang, membenarkan firman manusia ini menjadi firman Tuhan ini menjadi manusia, indikasinya dari Tuhan sendiri dan Yesus sendiri. Di dalam Kejadian 1:26 berfirmanlah Allah. Ingat, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang difirmankan Allah itu menjadi apa Bang? Gambar dan rupa kita kan? Menurut firman Allah itu menjadi apa? Menjadi manusia. Manusia. Menurut Matius 4 nomor 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Jadi ini firman Allah menjadi firman aja menjadi jadi manusia ini. kan maksudnya yang diharapkan. Jawabannya Bukan harapan saya Bang, ini Bible yang bilang Ya. kok. ya. Iya Bang, ya. Lanjut. Iya, menjadi manusia di situ. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Oke? Iya. Kemudian amanat agung yang Kenapa? abang Bisa demikian Bang? Nah, yang abang baca tadi, amanat Ya. agung yang abang baca tadi, Ya. itu ternyata dalam naskah tertua atau dalam Kodeks Vatikanus itu tidak ada. Itu terdapat dalam Injil Matius 28. Lalu kalaupun memang benar itu Ya, ayat itu ada, ada, Bang. Bang. Coba begini ya. ada. Nah, Nanti kita ke sana kok. Nanti kita ke sana. Nanti bila abang bilang ada, maka kewajiban saya menuntut di mana keberadaan itu dalam naskah yang asli atau Kodeks Vatikanus ataupun Septuagint. Oke? Sekarang Septuaginta itu enggak ada Bang, karena Septuaginta itu kan perjanjian lama dalam bahasa Yunani. justru Bible kamu itu dari bahasa Yunani, Bang. Cocok makanya Bang. Iya. Benar. Makanya Benar, Bang sebab Al. itulah saya sekarang membawa Anda di samping menganalisa Bible, menganalisa ayat data, juga menganalisa pikiran apakah Anda terbuka atau tidak. Kamu tidak perlu masuk Islam Bang, la ikrah fiddin, tetapi minimal gunalah pikiran kita yang betul yang dikasih oleh Tuhan. Jangan salah bertuhan Bang. Oke, sekarang di dalam amanat agung itu semua kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah. Ingat ya. Oleh karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jadikanlah semua bangsa ciptaanku. Kalau dia kalau murid berarti dia punya Dia kan sebagai guru. guru, bukan seorang Tuhan. Oke, kemudian kalau amanat agung ini berlaku, kamu baca di Matius 4 nomor 8, ternyata iblis juga punya kerajaan bumi. Iya. Jadi ini berkesesuaian lagi dengan apa kata Yesus dalam Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu menuruti keinginan-keinginannya, keinginan bapakmu yang sudah menyesatkan manusia sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ingat ya, indikasi ini Yesus yang bilang ya, iblislah yang menjadi bapakmu. Sekarang kita tarik di dalam Matius 23 nomor 9, apa kata Yesus? Jangan ada pada kamu siapapun di muka bumi ini menjadi bapak, yang mengaku bapak, karena hanya ada satu bapak kita di surga. Sekarang coba kamu baca di 1 Korintus 4 nomor 15, apa kata Paulus? Sungguh pun kamu mempunyai banyak bapak, beribu-ribu bapak, tetapi akulah yang di dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Mudor. Jadi semua indikasi yang abang utarakan di sini ini salah bertentangan konteks itu, dengan Bang. Alkitabiah. Enggak, salah konteks itu Bang. Bang, Abang Matius memahaminya salah. 23 nomor 9. Satu Matius dalam 23. pengertian sebagai ilahi, satu dalam artian sebagai kemanusiaan, Bapak sebagai Baik. seorang manusia. Oke. Kita harus dipahami situ, Bang. Jadi saya mau menguji Anda apakah Anda ini berkata-kata sesuai Alkitabiah atau dengan asumsi. Coba Bang, 100% ilahi dan 100% Tuhan itu di mana tertulis Bang? Coba kasih saya datanya. Kalau Coba kamu katakan googling aja. Ya. Di mana tertulis 100% ilahi dan 100% Tuhan itu coba. 100% ilahi itu kan ajaran gereja, Bang. Betul. Karena- Sebab itulah Karena di pada samping mulanya,
Karena pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Itulah Abang, dalam ini abang ini make dua loh, ini Katolik kok make Protestan juga. Ya, kadang-kadang berpindah-pindah. Jadi gini Bang, Bang Tiobe, Bang. Iya. sekarang Yohanes 1 pasal 1 itu penerangan tentang logos. Ya. Dalam himne Platonis, ya. Itu dalam himne Platonis itu penerangan hologos yang dianalisa dari Philo dalam bahasa Greek. Itu ternyata indikasi ayatnya berasal daripada Allah. Dilai itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, padahal itu berasal dari Allah. Nah sekarang, kalaupun memang itu benar, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ingat, firman ini berarti Allah kan? Ya. Allah betul. Iya, Bang. Ketika Allah yang tadinya maha kuasa, maha pencipta, maha segalanya yang tidak boleh dilihat oleh manusia, seperti tertulis di Keluaran 33 nomor 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak dapat memandang aku, karena tiada seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Sekarang logik akal. Ketika Allah ini menjadi manusia, pantaskah dia memakan ikan goreng meminta sama manusia? Pantaskah dia menyusu kepada manusia? Pantaskah dia dibunuh oleh manusia ciptaannya? Semuanya pantas karena dia telah menjadi 100% manusia. Masya Allah. Karena dia telah 100% menjadi manusia. Gimana abang Tritunggal terus memahami tentang itu bang? Astaga. Begini Bang. Saya Bang, jelaskan. sabar ya. Sabar. Gini bang. Abang ini saya jelaskan ke abang ini ya. Abang ini menyembah Yesus atau menyembah Roh Allah? Saya menyembah semuanya. Di mana Yesus mengajarkan tentang Roh Allah itu adalah Allah sendiri? Apakah kalau Tuhan Yesus mengatakan Nah, itu karena itu makanya doktrin gitu loh bang. enggak, itu Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. makanya tidak. Makanya diperlukan tubuh dan darah anak domba Allah supaya manusia itu bisa jadi hidup kekal di hadapannya. Selain membuktikan bahwa Roh Allah bukan Allah, firman Tuhan dalam kitab Kejadian 6 ayat 3 tersebut sekaligus membuktikan pula bahwa sesungguhnya Yesus tidak berbeda dengan manusia manapun yang dalam kurun waktu miliaran tahun sejak zaman Adam hingga kini. Jadi itu coba abang baca baik-baik itu Kejadian 6 ayat 3 itu. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Bayangkan ketika Tuhan Allah masih bersemayam dalam tubuh manusia, kan manusia sampai ribuan tahun, Bersemayam. ratusan tahun. Berarti bertentangan kan firman Tuhan Bang? Enggak bertentangan, Bang. Baik, Bang, boleh kasih saya satu ayat saja Bang, di mana Yesus itu dari Roh Allah? Satu ayat saja. Gini aja, Atau saya abang tidak tahu? nggak tahu saya, Bang. Nggak hafal Oke. saya kitab. Berarti Abang lebih tahu lah. sesuatu itu tidak boleh kita mengasih tahu atau mengasih tahu ke teman-teman yang lebih tahu, karena itu nanti akan kita terjebak. Sekarang coba dibuka di Lukas 4 nomor 18 Bang. Oke, saya buka dulu. Ya, biar saya ajari kamu, nanti kamu jawab pendetanya, nanti kamu berdebat sama pendetamu nanti. Ayat berapa, Bang? 18, Lukas 4:18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku. Iya, berarti di sini Yesus punya Ruh Allah kan, Ruh Tuhan kan, betul nggak? Iya, betul. Dan disinilah kemudian terus abang-abang dan kekristenan ini berlompat-lompat haleluya, karena dia ini punya Ruh Allah, betul. Betul ya? Lompat-lompat enggak sih? Iya. Jadi itu kan memang dalam dalam Trinitas Bang, Protestan. Jadi sekarang Bang, coba abang buka di Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 Bang. 61 ayat 1 sampai 3. Enggak memaksakan, Abang. Semua orang.
Kita intinya kita yang orang sudah beriman, alhamdulillah ya, kita istighfar saja. Jangan kita terjerumus dengan pemahaman yang begini, karena ini sungguh membingungkan. Jadi coba Bang dibuka Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 Bang. Padahal dia sudah nggak ada di bumi, sudah menghilang dia. Sudah tidak sangat melarang kita lagi. Setelah bumi. Alhamdulillah minzal. Alhamdulillah minzal itu ya. Tak bertuah. Yesaya 61 ayat berapa Bang? Ayat 1 aja ya, buat ayat awalnya. Oh ya. Kalau Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang berduka hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Baik. Sekarang sebudu-budunya umatnya Nabi Yesaya tidak pernah ada yang menuhankan dia, sedangkan Yesaya itu mati dengan cara yang baik. Sebudu-budunya umatnya Nabi Ilya, ketika di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11, dia itu naik ke surga dengan kereta berapi, tidak ada yang menuhankan dia, sedangkan dia itu naik ke surga tanpa dianiaya orang. Sebudu-budunya umatnya Nabi Musa yang terdapat dalam Keluaran 4 nomor 35, engkau diberinya melihat untuk supaya kau tahu Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Tuhanlah Allah di langit dan di bumi. Sebudu-budunya umat Rasulullah Muhammad SAW, kami Muslim ini, ada ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah dalam surat Taha 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Ayat ini dilafazkan oleh Rasulullah kepada pengikutnya. Sebudu-budunya kami umat Islam, ketika ada ayat ini dikatakan oleh Rasulullah, sungguh akulah Allah Tuhanmu, tiada Tuhan selain daripada aku. Begitu juga di Yesaya 45 nomor 5, akulah Tuhan, tiada juru selamat selain daripada aku. Kami tidak pernah menuhankan Rasulullah sebagai manusia. Sekarang, sepintar-pintarnya Kristen, ya, setinggi-tingginya sekolahnya Kristen, bahkan setinggi langit sekolahnya kamu, kenapa kamu menuhankan Yesus yang satu ayat saja indikasi dari Yesus yang dia itu Allah sendiri tidak ada? Coba, apa yang benar kata Yesus dalam Yohanes 17:3? Inilah hidup yang kekal itu. Perkataan Tuhan Yesus ini, jika kamu tidak percaya tentang siapa aku atau siapa dia, setidaknya kau percayalah dari perbuatan-perbuatannya. Ya, ini apa perbuatannya itu? Ini dipertegas. Ya, ini dipertegas dalam Yohanes. Ketika dia mengatakan dosamu telah diampuni, tapi orang-orang di sekitarnya menolak dia, terus dia mengatakan begini, yang mana kalau lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, tapi supaya kamu percaya bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa, maka aku berkata kepadanya, berdiri dan angkatlah tilam. Ini kan pernyataan Itu hanya baru kemudian si orang itu kan menuntut, maka disuruh mengangkat tilamnya. Yesus ini hanya menyuruh orang mengangkat tilam. Jadi memang semua jalan Nabi itu datang begini-gini Bang. Semua Nabi yang diutus oleh Tuhan itu adalah jalan untuk manusia meminta pengampunan dosa. Karena Nabi inilah jalan manusia mendapat referensi daripada Tuhan bahwa dia itu pengampun dosa. Ya, bukan artinya Yesus bilang dia anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia yang pengampun dosa. Kalau memang hal itu terjadi, maka ini berbenturan dengan ayat-ayat Bible. Matius 6:15, Yohanes 8:34, Markus 5 nomor 11, Markus 11 nomor 25, Lukas 34:24, Yohanes 1 nomor 9. Jadi ingat Bang, pengajaran ini garis bawah ya Pak, asumsi lagi. Kita garis bawahi aja bahwa anak tidak dapat melakukan segala sesuatunya jika tidak melihat Bapa melakukannya. Betul. Berarti dia penerima firman seperti di Yohanes 17:8. Karena eksistensinya berada pada diri Allah sejak semula sehingga dia maka saya ulang. Kalau begini maka saya ulang dari awal. Ketika Anda bilang Yesus itu Allah, Anda bilang Yesus itu Allah. Iya. Siapa yang menciptakan Bunda Maria, Bang? Allah atau siapa? Bunda Maria diciptakan oleh Tuhan. Oke, oleh Allah kan, oleh Tuhan kan? Oleh Allah. Betul ya? Betul. Berarti Yesus menciptakan ibunya, betul? Tuhan atau Yesus sebagai pribadi Allah yang menciptakan Bunda Maria. Oke, baik. Sekarang Yesus menciptakan ibunya, betul ya?
Pribadi Allah. Betul, oke. Ya. Oke. Sekarang, apakah Bunda Maria ini melahirkan Allah? Dia melahirkan Sang Firman yang telah menjadi manusia. Astaga, Iyalah, tidak ke firman. perempuan melahirkan Kalau Tuhan. firman, saya sudah bilang tadi, memang betul. Itu adalah menjadi manusia, bukan menjadi kucing, Bang. Dua kesaksian Tuhan di Karena Bible. Sang Firman yang menjadi manusia ini disebut anak Allah. Maka dia Oke. disebut sebagai Sang Firman. Maka, dia itu Allah itu sendiri, betul? Betul, Oke. Berarti Bunda Maria melahirkan Allah, betul apa tidak? betul. Melahirkan Allah Putra. Ketika 9 bulan Allah ini berdiam di dalam rahimnya Maria. Ya. Maria ini menyembah siapa? Dia berdoa kepada Allah. Kepada Allah yang ada dalam perutnya, begitu. Wah, inilah konteks Allah dalam Apalagi mau kemana lagi? konteks memahami Allah. Kemana? Ya, gini. Terus ya Ayo, Allah, ayo, dari Gini. tadi. Kemana? Saya jawab dulu. Inilah Ya, karena udah keterbatasan. selesai. Iya bilang. Tuh, Iya bilang. Coba Bang, coba. Iya. gini. Ketika Inilah ketika Bunda Maria melahirkan Ya. mengandung Allah, Bunda Maria itu berdoa kepada Allah yang di perutnya, apa bukan? Iya bilang. gini. Apa gitu lagi? Iya. Begini. Enggak, iya, Iya. memang iya. Memang Oh ya, katakan oke. iya. Ya kalau udah, Ini kalau stop dia dulu, stop udah. dulu. Saya jelasin dulu. Enggak, Anda perlu jelasin karena memang begitu konteksnya. Orang masih Iya, Ketika Bunda Karena dia Maria, sebagai Allah Putra. iya betul, Bunda jadi Maria Anda nggak putar nggak mengenal dimanapun siapa itu Allah kan? Iya Bang, Anda putar kemanapun, pasti nanti intinya Yesus, Anda membenarkan Yesus itu Allah. Jadi punya memang di situ, tidak akan lari kemana, walau Anda putar dimanapun. Oh, begini. Sekarang, ketika Bunda Maria mengandung Allah itu 9 bulan 9 hari, selama Allah itu berdiam dalam perut Maria, Maria sedang berdoa kepada Allah yang ada dalam perutnya. Oke, ketika Allah ini lahir, Maksudnya nggak sesimpel itu, Bang. Oh, gimana lagi? coba, bagaimana Nggak coba sesimpel kami dengar itu. coba. Bagaimana? Allah dalam kekristenan itu, Bang, bukan dalam arti numeral angka 1. Hmm. Allah dalam kekristenan itu adalah Esa, Ehad. Esa itu bukan Esa jumlah itu dari satu. mana Bang? Esa itu dari mana? Ehad, Dari Ehad, di mana diambil? Ehad itu dari kata mana diambil? Dari bahasa Ibrani kan, bahasa Kan mau ke dalam perut. enggak sesimpel itu, Bang. Ehad itu dalam bahasa Ibrani, betul. Ehad itu dalam artian ini satu-satunya seperti itu, nggak ada lagi yang Iya, betul. tapi Berarti bukan kalau sebagai bahasa pribadi yang Ibrani, satu. Astaga. Jadi kalau abang sudah sudah membatasi dalam putar begini, berarti Anda membantah apa yang di Alkitab Anda. Yesus Enggak, itu saya bilang membenarkan. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada Yesus bilang Tuhan Allah kita, Tuhan itu 3 pecah-pecah menjadi satu, tidak ada. Tidak ada nabi yang mengatakan ini, hanya kekristenan. Sekarang Oke. saya tanya, Bang. Tanya coba. Ya. Ikut Kira-kira cara saya kalau- menjawab ya. Ikut Ya, cara saya kira- menjawab coba. Kira-kira kalau menurut abang Allah itu hanya satu, apakah Allah itu disebut Allah yang sempurna? Sempurnalah, sebab para nabi yang bilang, tidak boleh kami bilang mengatakan Tuhan itu 2, apalagi kalau 3, karena memang ditulis dalam Al-Quran, Qul Bagaimana huwallahu dia- ahad. Bagaimana bisa dia sempurna jika dia hanya satu-satunya, hanya sendiri? Oke, baik. Sekarang ketika Musa mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, apakah Allah itu tidak sempurna, Allahnya Tuhannya Musa? Allah Tuhan Musa ya sama dengan Allah yang diyakini orang Kristiani, Allah yang Tritunggal. Gimana Bang? Gimana? Allah Tritunggal itu. Allahnya Musa, Allah Tritunggal, betul. Ya. Berarti jelas, Bang. Kamu Tidak dapat ada dari Musa mana? menyembah roh. Di mana Abang dapat kalau Musa menyembah roh? Di mana kamu dapat itu, Bang? Jangan membenturkan kitabmu dengan kitab orang Yahudi. Mana coba Jadi Abang ini bawakan masalah kamu ini dalilnya? menyolong-nyolong ayat orang kitab Musa Taurat. menyembah roh. Anda benarkan di dalam kitab kamu ini masalah, Bang. Jangan mengajari kayak tentang doktrin. Tega banget bang sama Yahudi bang. Coba di mana Abang menyatakan dalilnya mana? Baroh. Sebab Jadi itulah tadi Musa saya tanya menyembah ke roh Anda. mana coba? Ehad itu Anda dapatkan dari mana? Sebab itu saya tanya. Sebab dalam pahamannya orang Yahudi, tidak ada Tuhan itu menjadi manusia atau berinkarnasi seperti roh. Tidak ada. Karena Allah itu dalam pahaman orang Yahudi, dia pencipta roh. Sama dengan Islam. Enggak, Tuhan itu tidak bisa menciptakan roh karena dia adalah roh itu sendiri. Itu kan menurut Trinitas. Ya. Sekarang, ketika kamu bilang Tuhan itu tadi sudah menjadi manusia, maka tidak perlu lagi kamu putar-putar, Bang. Yesus itu memang Tuhan Allah itu sendiri. Di situ saja punya.
Iya betul. Ya, Setuju. sekarang setelah Yesus lahir dan dia ungak-ungak begitu, ngak menangis. Ya. Apakah Allah ini yang disusui oleh Bunda Maria? Ya. Sebagai Sang Oke. Firman. Kok sebagai Sang Firman lagi? Oke, Ya, Bunda maka Allah itu Maria. kan Firman sendiri. Karena gini bang, abang menolak Tritunggal, jadi abang tidak Bukan saya paham menolak tentang Bang, konsep. Tritunggal tidak ada di Bibelmu. Di sini justru saya mengasih tahukan sama Bukan Anda tidak ada. apa firman yang betul, apa yang dibuat-buat. Bang Al, bentar dulu kita kejar dulu yang Bang Theo. Ya bang. Tidak ada Nabi Musa menyembah roh. Tidak ada. Tidak ada, itu memang jelas tidak ada. Pendeta pun tidak ada mengatakan, dan memang tidak ada di dalam dalilnya menyembah roh. Dan itu abang harus sepakat dulu di situ. Harus Bagaimana bertanggung mungkin jawab tidak, itu, Bang? karena itu kita borang itu Bang, jangan sembarangan. Nggak bisa. Makanya katanya dibilang tadi tuannya Musa, tuannya orang Kristen, ya kan? Nah, sementara Musa tidak menyembah roh. Tidak ada. Makanya saya bilang tadi tidak ada ajaran Trinitas. Jadi- Yesus mengajarkan tentang Jadi Trinitas. Musanya menyembah siapa bang? Menyembah Allah. Menyembah Allah. Hashem, Elohim. Allah itu roh atau bukan? Bukan. Roh itu Oh, ciptaan bukan. Allah. Bukan. Aduh, Ruah Elohim, Ruah HaKodes, itu Ruah Elohim itu sama indikasinya itu diciptakan melalui firman-Nya, melalui kalimatnya. Jadi mungkin satu hal yang saya Bang Al maksud dia sama berpikir Anda. bahasanya Musa menyembah Yesus. Di mana dalilnya Musa menyembah Yesus? Yesus, Mana coba abang bawa dalilnya Musa menyembah Yesus? Macam mana Musa menyembah Yesus? Yesus belum ada. Belum ada. Makanya Dan capean nih. Marah aja. Marah loh bang, Aduh, orang Yahudi bisa abang. marah loh bang. Ya. Dibilang Tuhannya nyembah Yesus bang. Jahat Jangan kali dia. jangan hujat, kasihan Kalau Yahudi sudah dia tidak dia mampu, nggak ada di sini. Bang Kyobe, kalau tidak mampu jangan asumsikan semua hal Bang. Jangan paksa. Bilang ada ya, jujur Bang, saya belum tahu ke situ. Kan mudah. Kita tidak memaksakan Bang karena kita diskusi. Ya, Jangan ada seolah-olah membenturkan pintar keimanan lagi. kamu menyamakan dengan keimanan orang luar. Karena kitab Bible kamu itu juga dicolong dari kitabnya orang Yahudi. Saya kasih kamu contoh. Ya, kami tidak Kejadian mencolong 1 ayat apa-apa. 2 itu, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu dalam versi kitabnya orang Yahudi Tanak, bukan itu roh Allah yang melayang-layang. Karena tidak ada yang pernah melihat roh Tuhan itu, apalagi Tuhan. Karena memang Allah itu roh, menurut Anda bahkan tadi. Jadi sekarang ketika si penulis menulis, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, bagaimana si penulis melihat roh ini? Nggak Karena ini bertani, bukan lagi firman mabuk Tuhan. kali ya. Sedang Habisnya dalam mabuk. kitabnya orang Yahudi, ini eksistensi Tuhan di atas permukaan air, sama halnya dengan Kejadian 1:26. Kalau Elai menulis menurut gambar dan rupa kita, tetapi kalau dalam kitabnya orang Yahudi menurut sifat dan perilaku Allah. Jadi jangan Anda menyulung satu kebenaran, membenarkan keimanan kamu yang doktrin itu dibenturkan dengan keimanan orang, apalagi kitabnya orang Anda colong. Itu tidak boleh Bang. Kita dalam diskusi debat yang sehat. Enggak bang, itu penafsiran abang itu. Nggak ada penafsiran. Kalau kamu membaca Kenapa? saya, kamu bisa nggak berbahasa Karena- satu ayat saja bahasa Ibrani Bang? Karena kita perjanjian lama itu orang-orang Kristian yang menyebutnya sebagai bayangan dari kita perjanjian baru. Perjanjian Bagaimana? baru tidak bisa. Itu apa itu? Perjanjian baru itu nggak bisa kita lepaskan dari konteks perjanjian lama. Oke. Perjanjian lama itu nggak bisa kita lepaskan konteks. satu iota, iya memang satu iota. Nah, Nggak sekarang bisa satu dilepaskan iota yang disebut begitu itu. aja. Makanya saya bilang tadi Bang, kalau memang abang merujuk ke perjanjian lama, di mana Musa menyembah roh? Dan di mana kalau abang mengatakan bahasanya menyembah Allah itu adalah itu Yesus itu sendiri? Mana coba tunjukkan perjanjian lama bahasanya Musa menyembah Yesus? Dan satu poin lagi ya Bang, Jelas, di dalam kitab ketika- Kejadian itu roh itu ada dua kata, roh dan Allah. Terdiri dari dua suku kata. Kalau memang abang menyatakan itu ya. Jadi Sekarang saya kasih logikanya gini ya, analogi gini lah. dua suku kata bang, isi buku, isi dan bukunya. Apakah juga berbeda? Nah ini sendal jepit Allah melayang-layang di atas permukaan. Berarti sendal jepit ini adalah Allah. Ini logikanya begitu Bang, coba. Gini, itu koresponden. Nah, jadi- Tapi kalau nggak akses nggak tidak. Karena ada dua suku kata di sini roh Allah. Bang,
Karena Allah itu adalah Makanya saya bilang tadi bang, abang nggak usah terlalu banyak ngeles. Karena apa? Musa tidak menyembah roh di sini. Tidak ada. Coba abang cari perjanjian lama mana Musa menyembah roh. Kalau Musa menyembah siapa? Menyembah Allah. Habis abang mau di situ Yesus di Allah itu situ. bukan roh. Nah, Allah itu bukan roh kah? makanya saya bilang di mana Musa menyatakan bahwasanya Allah itu adalah roh. Coba abang jelaskan. Mana dalilnya? Lah, abang yang abang yang menganggap di sini. Jangan masuk di Yohanes yang saya bilang tadi 44, jangan masuk di situ. Sekarang buka perjanjian lama. Mana? Di mana Musa menyembah roh? Coba tunjukkan dalilnya. Mana bawa dalilnya? Jangan abang cuma bilang roh Allah menurut Yohanes. Bukan begitu bang, jangan masuk di situ. Masuk perjanjian lama, mana coba perjanjian lama Musa menyembah roh. Mana? Abang Tunjukkan. ngerti nggak artinya itu apa perjanjian lama, apa artinya perjanjian baru? Sudah, jangan usah masuk di situ. Perjanjian lama, perjanjian baru sudah Yohanes. Abang cuma pakai di Yohanes itu. Roh itu adalah Allah. Mana sekarang saya minta perjanjian lama? Mana? Kalau abang bilang mengatakan tadi itu mana coba? Ya, Abang kalau Mana? Dari Allah nanti itu abang makin adalah kepepet, makin Allah itu adalah roh di Yohanes. enggak, itu perjanjian Mana coba buka perjanjian lama? Di mana perjanjian lama menyatakan Musa menyembah roh? Coba tunjukkan, Roh silakan. Roh Allah mana yang lain kita artikan Allah itu adalah roh. Aduh, itu abang yang mengartikan itu bang. Bisa. Abang yang mengartikan di Yohanes. Roh. Ya coba di mana perjanjian lama menyatakan bahasanya itu Musa menyembah roh? Mana coba dalilnya? Kan abang ambil di mana itu coba? Saya tanya abang ambil di mana itu roh? Di Yohanes kan? Ayat 424 kan? Yang mana yang lain apa? Aduh, saya nggak masuk di situ bang. Di situ, aduh. Kalau abang masuk di situ tadi sudah menjelaskan tadi. Roh Allah bahasa Ibrani apa? Bahasa original teks apa? Roh Kudus, Roh Elohim. Jadi, gini Bang Theo ya, saya jelaskan dulu yang tadi. Ketika si penulis menuliskan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, bagaimana si penulis ini tahu bahwa itu adalah roh Allah? Sedang penjelasan di dalam kitab Tanak itu adalah eksistensi Tuhan. Bukan Tuhan itu yang melayang-layang, bukan. Eksistensi kemahakuasaannya. Atau kalau dalam Islam fahaman kami adalah sifatnya yang kodim itu. Ya, eksistensi atau zatnya, begitu. Nah, sekarang kamu membenturkan perjanjian lama dengan keimanan kamu yang ditulis oleh Yohanes bahwa Allah itu roh. Saya kasih tahu samamu, bila Yesus mengatakan Allah itu roh, bukan berarti Allah itu roh. Karena memang sesuatu yang gaib itu diindikasikan sebagai roh. Karena tidak boleh dilihat. Tidak mungkin Yesus mengatakan sebab Allah itu setan, iblis. Sebab itu juga tidak kelihatan. Aduh, kami ini betul-betul konyol bang pelajaran. Nah, ini di Wahyu 56 nih, Bang. Tambahin, Belajar Bang. lagi bang. Belajar Ya, di belajar korelasi tadi pertanyaan saya. Izin Bang Al. Roh Allah melayang-layang itu di kejadian di permukaan ayat di kejadian 1-2. Nah, jadi roh Allah ini ada yang melihat nih di Wahyu 56. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tahta itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah. Nah ya, jadi pertanyaan saya ini roh Allah ini yang mana? Kenapa betul. Abang bawa Musa? Bertanduk Kenapa itu. Abang bawa Yahudi? Abang paham nggak Kasihan Bang, maksudnya? Yahudi udah tidur benar. Bertanduk 7, bertanduk 7 dan bermata 7. Bang, jangan bawa-bawa siapa-siapa bang, bawa aku aja ngopi yuk. Enggak, abang ngerti nggak maksudnya itu bang? Bermata 7 dan bertanduk 7. Abang balik ke konteks dulu. Konteks tadi Abang Supaya kita bilang, paham maksudnya itu apa? nggak, gini saya bertanya ke Abang loh, saya bertanya loh. Ini saya nanya ya, saya nggak minta penjelasan, saya minta Abang tanya. Abang konteks Abang tadi mengatakan kalau Musa itu menyembah roh. Nah, apakah roh yang mana nih? Apakah roh yang ini, yang dilihat ini, yang disembah? Abang bahaya ini sama Yahudi ini kalau disampai tahu nih, karena Yahudi nggak kenal roh-roh beginian. Orang Yahudi tahu kok kalau roh Allah itu adalah roh kok. Justru pengembangan kekristenan itu adalah berdasarkan teologi yang Bang ini sedikit. Tidak ada bang, tidak ada Yahudi, tidak ada. Mana dalilnya? Kami ini sudah lihat antara Kristen dan Yahudi itu berdiskusi. Tidak ada. Bang Sudah Hons, dijelaskan tadi tentang Werua Elohim.
Bang. Verua Elohim, American Standard Bible, Spirit of God. Sudah dikatakan Spirit of God. Coba abang buka arti Spirit of God bahasa Indonesia apa? Roh milik Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ngerti nggak bahasanya? Ya nggak Sudah mungkin. dikasih Verua Elohim bahasa Ibraninya. Masuk juga di American Standard Bible, Spirit of God. Enggak bisa. Bahwasannya roh milik Tuhan. Izin turun. Anda memisahkan. Saya izin turun udah setengah 2 puyeng Aduh. kepala di jam 11 ya. Nggak ketemu Bun. jawabannya muter-muter terus. Ya udah. Nggak Aku bisa izin turun dipisahkan aja setengah antara 2 roh besok dengan kita ketemu lagi. eksistensinya, Abang. Assalamualaikum Dia satu warahmatullahi kesatuan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dipisahkan gimana ceritanya ini. Lah abang ngerti. Astaga. Makanya saya bilang bang, mana dalilnya Musa menyembah roh, mana? Mana coba abang bawa? Di situ cuma menjelaskan, oke menjelaskan, tetapi mana coba? Di dalam perjanjian lama bahwasanya Allah itu roh itu adalah Allah sendiri. Mana? Coba buka perjanjian lama mana? Abang cuma ambil kan di Yohanes tadi, makanya saya bilang kan di Yohanes. Yohanes cuman itu kan dalilnya. Di Yohanes. Satu bang, di kejadian satu itu jelas bahwa Allah, roh Allah melayang-layang. Abang yang mengartikan. Makanya diambil, makanya dibentuklah di Yohanes itu. Dikasih tahu ulang-ulang juga ini budak astagfirullah. Iya, Kristen itu bang, Yesus bukan Kristen. Memang Yesus bukan Kristen. Abang. Makanya siapa yang mengajarkan itu? Paulus di Roma. Karena kata kekristenan itu sendiri adalah pengikut Kristus. Nah, Kristen atau orang-orang Kristus. terjadilah Yohanes pada waktu itu sudah di ajaran mana, Pak? Ajaran Paulus. Ya tidak mungkin Kristen itu mengikuti dirinya sendiri. Setelah Yesus tiada, baru datang berita ini. Kalian yang mengartikan Rasulan itu, Yesus bang. telah diambil alih oleh Paulus, dan dia memfitnah Yesus jadi Tuhan. Abang tahu artinya Tuhan nggak? Astagfirullah. Dibalik-balik Buka di KBBI. Sekarang kalau kau bilang Yesus adalah Tuhan, buka di KBBI. Tuhan adalah Raja di atas Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan disebut Tuhan. Ya, sekarang kalau kamu mengatakan bahwasanya Tuhan pencipta, Yesus pencipta, apa yang diciptakan? Apa yang diciptakan dia? Mana buktinya? Sedangkan dia sudah ada, bumi ini sebelum ini bumi ini sudah ada. Mana apa yang diciptakan dia? Segala sesuatunya diciptakan oleh dia kan. Ah, ya mana contohnya? Pohon ara juga dia tidak tahu berbuah apa enggak. Nah itu Nah itu apa lagi? itu Pak, filosofi. Kiamat aja. Waduh, filosofi bagaimana di dalam Bible kok? Tidak letterlek begitu di Aduh, pemirsa. Tuhan Yesus mengatakan terima kalau kalian saya tidak berbuat lagi akan dihukum. di mana dalilnya bang? Maria itu menyembah Yesus mana? Undang-undang dasar pembulan, Bang. Mana? Dia sembah anaknya mana? Mana coba buka dalilnya Maria itu sembah Yesus. Gini Pak, Gini bang, gimana? Mana? Saya nggak minta asumsi. Mana dalilnya? nggak ada. Mana dalilnya? Sekarang saya tegas di sini. Mana dalilnya? Jangan abang asumsi di sini. Karena di bawah ini edukasi kita bang. Jadi jangan cuma asumsi. Mana dalilnya Maria menyembah Yesus? Mana? Ya sudah Bang ya. Kalau kita bacain yang tertulis di kitab abang bilang kita asumsi, giliran kita minta satu data dari jam 9 malam tadi abang di sini, satu data pun abang nggak kasih unjuk ke kita. Saya jelasin Bang ya. Gini, Saya minta dalilnya, nggak usah penjelasan bang. Mana dalilnya? Nggak ada. dalilnya dalam artian apa tuh Bang? Mana Maria menyembah Yesus mana? Tidak ada. Ada. Mana coba? Jadi ketika Mana dalilnya? Berapa saya buka di sini? Saya buka di laptop mana? Berapa? Lukas Lukas berapa? Lukas 1. Nah, kurang hafal. Nggak bingung kan? Bingung lah, nggak ada. Maria dan Elizabeth itu di Lukas 1. Nah, Lukas 1. Dengar ya, Ivan Villa di bawah ya. Itu dia melahirkan Tuhan. Kalau Lukas 1 Ini kita lihat. mendatangi malaikat. Ini berapa waktu kemudian berangkatlah Maria. Lukas berapa bang? Lukas berapa? Lukas 1 ayat berapa? Mulai itu Maria dan Elizabeth itu Iya, Lukas 1 berapa? ayat 39 mulai.
Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju Lukas sebuah kota di 1:39. Ya, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang menemui aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Di mana Yesus menyembah jelas. di situ, Bang? Mana yang menyembah sini, Bang? Jadi ini berbicara tentang kegembiraan rohani. Jangan bilang Secara spiritual. jangan bilang Bunda Maria, kamu sejak kekristenan itu miliaran Kristen melompat-lompat karena Tuhan mati, Bang. Nah, Tetapi sekarang kalau saya melompat-lompat lanjutkan. karena Tuhan minta disembah, Yesus minta disembah, tidak ada. Sekarang gini, saya lanjutkan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, Tuhan yang mana? dan Katanya, hatiku anakku. bergembira karena Allah Tuhan juru yang mana? selamatku. Tuhan Sebab anakku ia begitu. telah- Tuhan yang mana? Tuhan, Tuhan siapa? ayat di atasnya kan gitu jelas, Bang Pak. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Tuhan Apa yang mana dikatakan itu dari di situ? Oleh Tuhan Tuhan Yesus siapa begitu. disebutnya namanya? Itu ketika malaikat Gabriel datang kepadanya memberitahukan engkau akan melahirkan seorang anak. Ini kan Mana? pernyataan pengulangannya. Apa yang dikatakan Seorang kepadanya. anak atau seorang Tuhan di situ tulis, Bang? Seorang Tuhan atau seorang anak? Bahasa Indonesia itu loh. Bingung kan? Gimana ini? Gini Bang, gini. Berapa nilaimu bahasa Memang. Indonesia dulu? Memang sulit Bang menjelaskan sesuatu yang Kenapa sulit? Bukan menjelaskan sulit, Bang. Kalau kami itu Agak sama mendalam. keimanan dengan Yesus itu, Islam itu sama. Apa yang dituhankan Mendalam. oleh Yesus itu juga yang kami tuhankan. agak mendalam pemahaman teologi. Dalam apa? Yang itu memang agak sulit Nggak untuk masuk akal anak orang Tuhan. Nah, begitu. Tidak ada, Bang. Dalam Maria sudah menyembah mau- Yesus, tidak ada. karena memang ketika kita sudah menolak rencana penyelamatan ilahi, itu sangat penting dalam kekristenan tentang kematian, Bang. Bang, itu iman Kristen. Kamu tanya sama orang-orang selain daripada Kristen di muka bumi ini, pantas nggak Tuhan makan ikan goreng dan diludah ditinju sama manusia? Coba, kamu jumpa orang Buddha, pantas nggak Tuhan kamu diinjak-injak sama manusia di ludah gitu? Untuk Sekarang menjadi saya juru tanya. selamat. Saya tanya balik, Bang. Ada nggak yang Tuhan tidak bisa lakukan, kerjakan? Tidak ada, karena Tuhan itu memang maha segalanya, tetapi bukan maha terhina. Terhina itu yang kamu Berarti- bikin itu. Berarti jika demikian ada satu titik di mana Tuhan tidak bisa hadir di sana. Yang mana? Jadi maunya kamu, Tuhan itu Ya. hadir menjadi manusia begitu. Jadi maka sebab itulah saya bilang jangan putar-putar. Sekarang Itu Yesus itu Allah kan? Betul kan? Nah, Yesus itu jelaskan, Allah Bang. kan? 100% Allah ya, betul ya? Jangan Ya, putar-putar karena lagi ya. melalui dialah segala kepenuhan Allah Oke. berdiam. Baik, sekarang Yesus adalah Allah. Ketika dia menyusu dengan ibunya, Bunda Maria, apakah Bunda Maria menyembah sama anaknya yang sedang menyusu? Dia menyembah kepada Bapa. Nah, ini putar lagi kan? Seharusnya kamu bilang menyembah kepada anak yang tadi sudah menjadi Allah. Sebab itulah, Ya. jangan bingungkan iman kamu dengan berbenturan dengan ayat Bible kamu. Undang-undang Aduh, dasar parah. negara Ini, kita ini, Bang. jelas atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yesus duduk di Melanggar sebelah juga. kanan Allah. Berarti Bagaimana itu? malah pun berdiri. Ada juga Yesus berdiri. Nah, pada waktu Yesus Bang, pertanyaan yang logis. Di waktu Yesus dibaptis keluar dari air, itu dia di mana, Bang? Di bumi ya. Iya. Dan dia melihat roh burung. Ya, di mana itu, Bang? Di langit ya, Di langit, di langit. Dan roh Allah ada di mana waktu bersuara? Di di surga. Tapi kan itu berarti ada jangan pakai tapi dulu, sabar dulu. Ada berapa di situ, Bang? Ada di bumi, langit, surga. Berarti ada berapa? Ada Yesus, burung dan Allah. Berarti ada berapa? karena Abang memahami Bukan karena abang, jangan karena abang sendiri di Bible-nya itu. Jangan karena saya menjelaskan memahami tentang Allah Bible-nya. sebagai numeral, sebagai angka satu. Saya bertanya dengan Kalau yang di tertulis di dalam Kekristenan, Bible. memahami Allah sebagai Bukan Jadi ada di seperti mana-mana. angka. Jelas Dia Yesus tidak dibaptis dibatasi. keluar dari air. Sekarang dia melihat roh burung seperti Iya. di atasnya, dan ada suara Allah dari surga. Itu jelas. Berarti ada berapa sini oknum?
3 kan? Iya, berarti Trinitas kan? Nah, Trinitas kan? Nah, berarti Tuhan ada 3. 3 Tuhan kan? Itu kan manifestasinya ya. Tuhan Ya. secara eksplisit menyatakan. Iya, berarti 3 Tuhan. Iya, 3. Ada Oh. 3 pribadi. Wow, Oh, 3 Tuhan, pantas. berantem lah yang 3 itu gawat kita kawan. Oh, Bang Al sini 3 Tuhan, Bang Al. Tiga Ada 3 Bang, pribadi kan? Bang tadi saya Bapak Lukas 141 ya, Bang. Bang Al ada 3 Tuhan, dia udah akui Ya. ada 3 Tuhan. Ketika kamu bilang Tuhan itu 3, sekarang kamu baca Matius 6 nomor 24. Ini lain ya, Apa ini kata 3 Yesus tapi di situ? 1, ini 3 Tuhan memang. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan mengabdi kepada 2 Tuhan. Sebab Ya, kalau ya, memang Tuhan, demikian, Tuhan, yang Tuhan, satunya Tuhan. akan kecewa. Ya Tuhan, betul. Oke, bos nih. Kamu bilang Tuhan itu Tuhan kan? Nah Ya. sekarang Dengar ya teman-teman jangankan di Tuhan. bawah. Bang Al sabar. Dengar teman-teman di bawah ya. Ini si Theo Tuhannya 3. Gitu ya. Yang Iya. oten-oten juga di bawah. Ini dengar ya. Punya Tuhan 3. Allah Demen 3. banget nih meme bos. Ya, Heeh. berantem Putra 1 tinggal Allah. 2. Oh iya betul. Lanjut Bang Al, lanjut. Udah yang penting udah tahu Tuhan situ 3 Mati udah. 1 tinggal 2. Lanjut. Jadi inilah kemudian pahaman-pahaman naratif yang mengasumsikan semua ayat Alkitabiah. Maka kalau sudah memang demikian, maka sebab itulah Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Boleh. Intinya Iya. kami cuman mau kasih tahu sama netizen di bawah, terutama yang umat Muslim, jangan mencoba-coba masuk Kristen kalau tidak mau bingung selamanya. Kalau saja ada Yesus di zaman ini, kalau saja ada Yesus datang dan saya tanya ke beliau, Yesus, apakah kamu bertuhan? Pasti dia bilang, bukankah saya sudah mengatakan, hidup yang kekal itu ketika engkau mengenal Allah itu satu-satunya yang benar dan mengenal dia adalah utusan Tuhan. Sebab Tapi apa? Bang Al dia jujur loh di sini. Kalau lain kan Ya. 3 tapi 1, tapi kalau dia memang 3 Tuhan. Iya. Gitu ya. Astagfirullah. Tritunggal, Bang. Aduh. Itu artinya Tritunggal, Abang. Enggak, jangan bilang Tritunggal. Abang bilang 3 Tuhan tadi. Triteos. Tritunggal. Tiga substansi ilahi dalam satu esensi. Abang, Iya, iya. Yesus keluar dari air dari mana? Keluar dari air tetap di Sungai Yordan kan? Iya, di mana itu? Di Di bumi ya, di bumi. Oke. Nah, Burung itu di mana? Dilihatnya di langit. langit, ya. Suara Bapak dari mana? Di langit juga. Nah, berarti 3 ya. Iya. Ya sudah 3 Tuhan. Karena apa di sini? Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Berarti jelas di sini. Abang bisa buka PC Trinitas. Bapa Kenapa, bukan Abang? Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Berarti 3 Tuhan di sini. Dan seperti yang dijelaskan di dalam Bible Abang, ya seperti itu. 3 Tuhan di situ. Gak usah bilang 3 Tuhan Tritunggal, nggak bisa. Itu Triteos bukan Tritunggal, Triteos. 3 Tuhan. Itu Abang sudah penafsiran, menjelaskan tadi Abang. 3 Tuhan. Kayak gitu kan? Jadi Roh Kudus ini siapa, Bang? Pribadi Allah. Yang ada di rahimnya si Maria, Pribadi Bunda Allah. Maria. Pribadi Allah. Terkadang Yang- jadi 3, terkadang jadi 2. Yesus duduk di sebelah kanan. 2 kan? Bapak juga pribadi Allah. Ngarang aja ya. Enggak, bukan ngarang, Bang. Ngarang aja Tuhan dan kok Ada ngarang 3, ada anak 2. orang. Nih Bang, saya udah saya nanya nih Bang, sebentar Bang. Bang Tias tanya dulu Iya. satu pertanyaan. Yang ada di dalam rahimnya Bunda Maria itu siapa? Allah Putra. Roh Kudus bukan? Allah Putra. Enggak, Allah Putra ini kalau lebih apanya apa nih? Lebih detailnya. Allah Putra ya Yesus Kristus itu. Roh Kudus. Roh Kudus lain lagi, pribadi berbeda. Bodrek ada. Lanjut Bang Al, lanjut. Agak ribet, Bang ya, agak ribet ya. Bukan abang yang pelajari lah Bang. Kami di sini cuma menyampaikan. Agak ribet memang. Karena Makanya Yesus konflik itu dalam karena keilahian kekristenan itu konflik. iya bukan Ya, komplit. konflik di dalam dirinya. Tidak ada komplit sampai sekarang Bang. Ketuhanan abang itu belum Dia final.
Dia tanpa menciptakan pun dia sudah sempurna dalam dirinya. Tidak ada bang, sampai sekarang Dia- ketuhanan dia- abang Dia tanpa final. ciptaan pun dia tanpa ciptaan pun Karena dia menjelaskan sudah tentang sempurna dalam Tritunggal ini dirinya. tidak bisa bang menjelaskan tentang ini. Sampai sekarang belum final kan, dari Katolik, Enggak, dari udah Protestan. final abang. Tidak ada yang final gimana? Kami ini sering diskusi bang di sini. Ah, Saya itu lihat kalau- juga teman-teman abang, katanya Yesus on dia bukan seperti itu. Yesus enggak seperti itu. Allah Betul. begini. Yesus Saya itu juga hanyalah katakan. utusan, kayak gitu kan. Kamu katakan itu bidat bang. Nah, yang abang katakan bidat, sementara yang mengatakan juga abang antikris. Kenapa? Yang meyakini Tritunggal itu antikris, yang meyakini bahwa 100% manusia 100% Tuhan itu adalah bidat. Jadi begitu, di antara dua ini satu dikatakan bidat, satu dikatakan antikris. Kalau Tritunggal dikatakan oleh bidat ini antikris, Tritunggal mengatakan yang ini adalah bidat. Jadi gitu, karena di dalam ayat ada apa ya? Ada kontradiksi di situ. Itu kontradiksi karena Nah, makanya kelemahan akalnya untuk memahami. bukan, bang, udah ribuan tahun sampai di mana? Kelemahan akal ini, orang ini berpikir udah ribuan tahun. Itu baru muncul lagi tuh bang. Lu bagaimana baru muncul ini? Wandas itu baru muncul. Saksi-saksi Yehova itu baru muncul. Enggak bang, susah untuk Bang, Bang, saya menjabarkan ngingetin itu. Bang Teo, Itu saya ibaratnya ngingetin, gini. abang harus jaga Ibaratnya- perasaan temen abang yang di bawah, itu udah ribut tuh. Abang harus jaga ya, abang jaga perasaan temen abang, jangan Enggak, ya jangan apa-apa. bikin asumsi yang liar deh gitu bang. Coba naikkan ini Aditian coba naikkan, katanya biar aku jawab. Sini naik dek. Nah itu Bang Os, Bang Ali dia tidur ya nih Bang Ali dia. Ada. Saya nyimak dulu. Itu ada yang mau jawab katanya. Host tidur host cek. Ngorok Host. lagi host. Ngopi udah buat Bang Al sama Bang Sidik, Host. kopi. Teh gelas juga nggak apa-apa deh, ale-ale. Lumayan nih, Oh coba lagi pakai bikin bultrek. kopi host ini. Lanjut Bang Al, lanjut dulu. Minum bodas bang, biar nggak sakit kepala. Enggak, kami cuma menyampaikan Bang. Iya, menyampaikan aja, karena Yesus mengajarkan itu hanya satu Tuhan Allah. Tidak ada dia mengatakan bahwasanya sembahlah dia, tidak ada. Di dalam Markus 12 28 29 Assalamualaikum, salam. Salun. Warahmatullahi wabarakatuh. Salun. Bukan itu bang. Aduh. Surabaya bukan salon, alom. Lu ngomongnya yang benar dong. Kira sudah salon bang. Ya lanjut gimana? Yes. Apa pembahasan kita bang? Itu yang bilang situ tadi, itu bagaimana mau dijabarkan kira-kira bang? Ya udah lanjut bang, aku simak aja dulu. Ya, jadi orang intinya- katanya Tuhan. Intinya kalau kami Muslim itu sama keimanan dengan Yesus, bertuhankan Allah yang satu. Tidak ada di dalam Bible itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kamu pecah-pecah 3 bentuk menjadi satu, tidak ada. Tidak ada itu. 100% daging, 100% Tuhan juga tidak ada di Bible. Ya, Allah itu roh dan Allah juga manusia, tidak ada juga di Bible. Ada yang disebut dengan continuity of hermeneutic. Artinya apa? Kontinuitas dari kitab suci itu juga penting bang. Jadi kita klaim bahwa kita menjadi Iya, itu klaim ketua-ketua gereja, bukan ajaran Yesus. Sementara yang kamu Bang, tuhankan itu adalah Yesus, bukan Paulus dan para murid. Ingat, ya. Bang, Jadi jangan salah iya. bertuhan. Bang Hidayah, Ya, abang manusia kan? ya, Abang punya pikiran, punya. Kenapa pertanyaannya begitu? abang punya. Bentar lah bang, saya ngomong dulu. Oh, Terus? selamat malam bang Raja Dolar. Oh, Bang. Ya terus apa lagi? yang- Lanjut aja, lanjut. Lanjut. abang punya pikiran. Ya, diulang lagi. Ya bang, saya tadi kan menyapa host kan? Ya pertanyaanmu itu Berat nih, Lanjut. berat nih pertanyaannya Bang Al. Berat nih Bang Al. Itu menyerang namanya itu jago. Pertanyaannya berat nih. Udah hilang. Jadi saya sudah bilang, kekristenan itu kalau sama saya, menghadapi saya ini hanya dengan kebencian mereka.
Iya. Karena saya ini selalu membongkar Bible doktrin mereka yang sesat. Jadi sebab itulah kalau ada Kristen itu yang selalu datang kepada saya, pasti itu yang menyerang pribadi. Menyerang Bukan untuk pribadi. tujuan diskusi, bukan. Kristen dia tadi ya. Kristen itu Iya, orang. ad Ya, hominem. menyamar. Tolong dipelajari ya, oten-oten apa itu ad hominem. Iya, paham. Dia menyamar pakai lobby dia kan. Saya tanya dulu siap. Itu dibuat. Ini lawan Iya, sama ini saya itu. bertanya karena saya tidak tahu. Sesuatu yang tidak ada dipaksakan menjadi ada, Perlu ini dijelasin. masalahnya. Padahal kita menyampaikan sesuai dengan Alkitabiah. Penonton kayak gitu jago. Gak apa-apa, naikkan aja dia bang. Nggak usah lah. Ada dipakai Kalau apa gitu. menurut saya sih Bang Al mantap banget. Ini Bang Al kan saya akui lah sudah ibaratnya itu sudah khatam lah. Kalau nggak mau mengaku sesuai khatam ya jadi khatam. Ya, jadi intinya Cuman ya, maksud Bang saya gini. Bang Tio B, kamu sekarang ini sebenarnya kamu tahu kebenaran itu. Saya tidak percaya kamu tidak tahu dengan begitu banyak ayat yang kami benturkan kepada Anda. Tetapi Enggak, intinya itu kamu nggak mendapat membenturkan hidayah. saya, Bang. Jadi Itu begini, Bang, ya, penafsirannya saya menjelaskan. berbeda. Sebenarnya Bang, kalau sudah bahasa Melayu, apa yang saya tahu, karena saya ini juga masuk Islam karena Bible, tidak perlu lagi diubah karena itu bahasa Melayu, kecuali itu bahasa Korea atau bahasa Jepang. Oh, itu boleh. Kalau sudah dikatakan di situ, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin itu kita bilang kamu terlalu kamu terlalu berbuat apa-apa. Itu bahasa Melayunya berarti gagal. Nah, sekarang intinya dari kamu ini belum mendapat hidayah. Karena Allah itu akan memilih orang-orang yang menggunakan akal. Selalu dikatakan dalam Al-Quran, gunakanlah akal untuk kamu berpikir. Dan tidakkah kamu berpikir, itu yang dikehendaki oleh Allah. Bukankah kamu berasumsi? Gunalah asumsi. Itu keimanan Kristen. Iya. Gitu. Kekristenan itu selalu meletakkan logika, empiris dan lain-lain. Ya, tetapi tidak masuk akal, Bang. Masuk akal banget, Bang. Kalau Oke. empiris itu kan perlu kasat mata. Enggak, contoh yang sederhana. Bagaimana masuk akal ini? Sederhana saja. Begini, ketika kamu bilang masuk akal iman Kristen itu, pantaskah Tuhan itu makan ikan goreng? Anak orang loh. Padahal pertanyaannya sekarang. manusia itu pencipta. Apa nggak memaksakan Pertanyaannya sekarang, Abang. Pantaskah Tuhan menyatakan dirinya Tuhan apabila dia tidak menyatakan diri sebagai Tuhan? Inani anallah la ilaha illa ana. Ya, itu yang terdapat dalam surat Toha 20 ayat 14. Itu juga yang dikatakan di dalam Yesaya 45 nomor 5. Bukankah aku ini Tuhan, tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Begitu juga yang dikatakan oleh Abraham dalam Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Tidak ada umat Abraham mengatakan Tuhan itu adalah manusia. Musa juga tidak pernah berkata Tuhan itu manusia. Terus bagaimana disebut Tuhan sebagai seorang penyelamat? Allah itu maha penyelamat, sebab itulah dia dipanggil Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Bagaimana Allah yang maha caranya? pengasih lagi maha penyayang. Bagaimana dia Dengarkan dulu, menyelamatkan? Bang, dengarkan dulu. Kalau asumsimu yang kamu utarakan di sini, maka tidak perlu kita dialog. Ya? Apa yang dia menyelamatkan bang? Islam itu apa artinya? Islam itu apa artinya bang? Keselamatan, selamat. Janganlah engkau mati tidak dalam beragama Islam. Apalagi keselamatan dalam maksudnya abang ini. Saya Coba abang tanya. Nggak ingin masuk keyakinannya Abang, saya nggak akan bahas itu. Iya kan abang Nah, tadi. sebab ini kami tanya mengasih tahu sama Anda. Bahkan Islam itu sudah dikatakan oleh Saya hanya Yesus. Saya Dalam membuat dari Matius- sisi keinginan saya saja. Ya, keimanan kalau imani-imani saja. Begini, Bang. Saya menghargai. Jangan paksakan kamu yang imani-imani saja, kamu benturkan dengan apa yang kami utarakan sesuai Alkitabiah. Justru di sini netizen menilai memang Kristen ini sesuai dengan apa yang diasumsikan, bukan dari Alkitabnya. Kalau kamu baca di Yohanes 14:27, ya, salam damai sejahtera buat kamu, aku tinggalkan damai sejahtera kepadamu. Itulah dia Islam yang artinya assalam dalam bahasa Ibrani. Salam Ini, itu ini, Islam, ini. selamat. Ini dari tadi typing di bawah, katanya mau jawab. Jangan Ada yang naik biar saya yang turun, Bang. Enggak apa-apa, di sini aja. Ini juga Kristen kok yang bang ini Bang Doko. Oh iya, ada naik. Doko. Saya bukan Kristen bang, saya cuma penonton. juga dia naik bawah. Nggak usah berbohong bang, jangan jadi seperti ular bludak.
Tidak, saya tidak Kristen. Itu typing di bawah apa? Ya berantem terus, kalau umat beragamanya berantem gini gimana bisa damai? Nggak berantem Indonesia? kita di sini bang, kita diskusi. Tanya aja si Bang Theo. Emang berantem kita? Kita mengutarakan Tidak ayat. bang, agama itu gimana ya? Pasti Bang Theo merasa agamanya paling benar. Begitu juga Abah. Oh, enggak lah, ada buktinya lah. Enggak, kita juga menyampaikan aja. Jadi dulu kita tanya, anak orang Tuhan pantas kau rasa? Perempuan melahirkan Tuhan. Bagaimana coba? Ya, Bang Theo punya penjelasan sendiri di dirinya. Coba Pasti jelaskan dia dulu, merasa kamu dan benar. kamu mungkin lebih tahu. Perempuan melahirkan Tuhan, setuju? Setuju apa tidak? Kenapa nggak Perempuan setuju? melahirkan Tuhan. Iya lah. Ya, Kita kenapa? ambil dulu, Tuhan itu siapa dulu? Tuhan itu apa dulu? Nggak tahu. Menurut Pokoknya manusia. seperti itulah yang diceritakan si cewek ini tadi. Maria melahirkan Iya, Tuhan Yesus. Tuhan itu siapa dulu? Tuhan itu apa dulu? Emang ada berapa Tuhan rupanya? Yang dibahas dari tadi kamu nggak nyambung ya? Hmm? Nggak nyambung dari tadi, nggak nyimak. Ya nyimak bang, kan Nah, bisa. udah jawab aja, kenapa kok masih bertanya lagi? Kalau nyimak. Ya, kalau di Islam kan tiada Tuhan bang. Jadi Tuhan bro. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan itu tidak ada, yang ada Allah. Oh begitu. Kamu agamanya apa? Bingung saat lagi ini. Saya agamanya Islam bang. Oh, Islam gitu. Kenapa nggak assalamualaikum dari tadi? Saya gimana ya? Kulo nuwun kalau saya kalau. Ya kalau nuan pun nggak masalah. Sariku bisaru sari, bersekutu dengan jahat pula lah hukumnya. Ketika kamu tidak ketika kamu mengatakan tadi bahwa kamu bukan Islam, bukan Kristen, maka secara langsung kamu adalah orang. Ya, saya tadi nggak bilang saya bukan Islam, bukan Kristen. Saya bukan Kristen. Iya, terus kalau sudah Islam kalau nuan kau bilang nggak berarti nggak mau assalamualaikum gitu. Iya, assalamualaikum lah, Nah assalamualaikum. udah, nggak salah aja udah. Kita di sini diskusi, bukan gontok-gontokan. Enggak, kita diskusi. Iya bang, tapi nggak boleh saling memojokkan gitu, kasihan. Enggak memojokkan, emang memojokkan apa di dalam Bible? Malah kita baca Bible-nya gitu loh. Dia yang benar. Apa yang kita pojokkan di sini? Iya, Yang dibaca daripada Bible-nya abang gitu. belajar Bible, mendingan abang belajar Al-Quran yang betul. Bang, di sini room diskusi. Kalau abang nggak mau diskusi, nggak apa-apa, turun aja. Di sini room diskusi. Kalau abang mau ini ya di di lain aja, kita di skip aja gitu kan. Nah, ini kita room diskusi, bukan nggak ada menghujat di sini. Tanya Bang Teo, kita menghujat enggak? Kita menyampaikan gitu loh. Gak ada menghujat. Kok di pojokan gimana? Kalau keyakinannya Bang Teo seperti itu ya kita nggak menyampaikan aja. Kayak gitu kan Bang Teo? Kita lihat nggak tuh? Ada suara hujan tadi. Teo sudah tidur nih, Teo. Halo, halo. Nah, kita ini apa Bang dari tadi diskusi kan kita di sini. Oh, Gini bang, maksud saya. Kepanasan. nggak apa-apa. Kami di sini cuma menyampaikan. Dari setelah kita menyampaikan lepas diskusi udah habis, terserah abang itu aja. Ini teman kita. Abang juga kan bisa catat-catat loh, kok ini teman-teman muslim tahu ya, kan bisa dipelajari. Yang kita makanya paling bagus kalau edukasi itu kan catat. Oh ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apa yang mau disampaikan tadi minta permohonan naik? Apa kira-kira bang yang mau abang sampaikan? Nanti minta permohonan naik, turun naik nih mau mainkan satu lagu boleh? Tuduhlah aku bikin dulu lagu ini. Tuduhlah aku. Malam bang. Udah, itu Kita lagu. nyanyikan dulu lagu Tuduhlah aku sekuasa hatimu.
apabila perlu bunuhlah aku. Nah itu. Waduh. Bisa. Kayaknya gitarnya harus Anca doang. dong. Anca. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada kau membunuh Tuhanmu. Mantap. Gimana? Jadi pancing pun belum juga. Terlambat sudah. Jangan Kau sampai dikirimkan ya. datang padaku. Bang Anca cek. Udah Ini nggak ada, ngisi paket nih. nggak ada Sama suaranya kayak itu. tuh Bokong. Mungkin bisa gantian ada yang mau naik Ya, teman Bang Teo. Ya gimana Bang Anca? Ya, saya izin dulu gitu. Bang Teo, saya maaf ya kalau ada salah penyampaian, kita argumen biasa ya, panas kepala, yang hati tetap Enggak ya. ada yang panas Jelas. Maaf. Ya kan? Tanya dulu pendetanya itu. Dalam forum diskusi biasa Ya, ya, biasa ya, kan Bang ya. diskusi gitu kan ya. Iya, anak orang kan di Tuhan kan bilang sama dia gitu. Udah lawas. Kita menyampaikan Itu teologis itu Bang. Enggak Bagaimana cara menyelamatkan anak orang? enggak segampang yang kita pikirkan. Ada makna teologisnya. Ya itulah. Bagaimana caranya anak orang ini supaya jadi Tuhan? Karena enggak bisa Dosa yang paling besar, Bang. Dosa yang paling besar adalah menduakan Tuhan. Itu namanya. dosa Paham, syirik. ya? Betul. Paham ya? Setuju. Setuju kan? Nah, Makanya makanya. tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Nah itu. Karena seorang Kalau tuannya abang bilang separuh-separuh yang gimana, Bang? Abang bilang separuh-separuh, kadang 3, kadang 2. Kalau Enggak kalau ada separuh-separuh gimana? 100% tuan, Justru Tuhan. 100% manusia, 100% itu kalau Tuhan. 100% itu artinya kan bukan separuh. Perfect, 100 sempurna. Nah itu. Situ. Dikatanya menduakan Tuhan dosa besar. Tapi kok. Nah ini. Pertanyaannya sekarang Tuhan yang mana yang mau disembah? Nah ini. Tuhan yang mana yang abang ceritakan itu kan anak orang. Perempuan melahirkan Tuhan. Kalau kita tidak bisa percaya bahwa dialah itu, ya setidaknya kita harus percaya. Ya, abang menghinakan perempuan juga saya rasa ya. Perempuan melahirkan Tuhan itu hinaan bagi perempuan. Enggak sekali Bang, mulia Enggak banget. Makanya dia disebut Bunda Maria. Bunda Maria kan mewakili perempuan kan di dunia ini. Duluan lahir ibunya daripada Tuhan. Bagaimana? Dalam eksistensinya sebagai manusia ya harus ada ibu dulu. Tidak Harus mungkin ada ibu dulu kan? Ada anak Begitu. sebelum ibunya, nggak mungkin itu. Jadi Nabi Adam bang nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya. Adam itu bukan nabi Bang. Kenapa? Nabi artinya kan utusan. Nabi itu penyampai pesan. Dia mau menyampaikan pesan sama siapa Bang? Kalau begitu ya bang ya, sesuai ajaran Islam, kerasulannya Yesus tadi telah diambil alih oleh Paulus. Ya, Paulus menjadi rasul, padahal semestinya kan Yesus. Ini dia berani karena Yesusnya sudah nggak ada di bumi, ya kan? Setelah berapa puluh tahun kemudian. 12 rasul itu kan adalah orang-orang yang dipilih dan memang 12 rasul mana lagi, tapi sudah di bumi, tapi semua dia sendiri yang menceritakan. Di bumi itu sebagian, yang di bumi itu cuma kalau enggak Cuma apa lagi, masa pembunuh ya, narapidana mengaku pura-pura tobat supaya dia lebih leluasa untuk meyakinkan umat sedunia. Abang tahu nggak, kekristenan zaman itu adalah umat yang sangat minoritas yang dikejar-kejar untuk di bumi. Untuk apa sih Sedangkan Yesus ini diutus hanya untuk Bani Israel. Itu ketika kitabnya namanya Injil. Proses enggak pernah Injil diturunkan. Abang salah semua ini. Abang salah ya. Salah gimana? Kita Injil nggak pernah diturunkan. Mulai dari kenapa kami mengimani dia? Pernah nggak abang bertanya kenapa Islam mengimani Yesus ini? Pernah nggak abang bertanya seperti itu? Dan kami berdebat dengan abang ini. Kami ini sekarang memihak siapa kami ini? Tahu nggak abang? Saya tidak ingin bertanya kepada itu tentang. Gitu ya. Sekarang kami ini membela Yesus bahwasanya dia bukan Tuhan. Abang membela Paulus, wajib Tuhan. Jelas.
abang memaksa wajib Tuhan ya, nggak boleh tidak. Atas otoritas apa abang menyatakan bahwa Coba abang bayangkan ada apa Gini, kita Bang. berdebat Atas pagi otoritas begini apa? tiap Abang malam. Saya minta izin ya Bang tafsiran abang Sidik, itu Bang benar. Hendri yang baru naik, Bang Al, Bang Teo saya duluan ya, baterai saya udah nggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Raja Dolar. Saya izin Bang Raja Dolar dulu ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi abang kalau ada Mantap, mantap, hebat kan? Kalau Salam hormat untuk itu intinya ya, posisinya ya. salam hormat untuk Bang Al dan lain-lain dan kawan-kawan. Diskusi kita aman dan Sidik. belum Terima kasih banyak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.